Halo sahabat Quran Dimanapun yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Sabtu 10 Oktober 2020. Hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa ke-27. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita siapkan pikiran dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 22 sampai 29. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu yang terkurung di bawah kuasa dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Imarob yang saya kasihi dan saya cintai, dalam pandangan dunia, orang yang berbahagia adalah orang yang punya harta, punya uang, punya pendidikan tinggi, punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan lain-lain. Namun hari ini Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia bukanlah orang yang berpunya. Dalam Injil kita mendengar ada seorang ibu yang datang kepada Yesus dan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang sudah mengandung dan menyusui engkau." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernyataan ibu ini sekaligus menegaskan tentang pandangan dunia yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berpunya. Dalam konteks ini, seorang wanita atau wanita tersebut mau mengatakan bahwa Maria adalah orang yang berbahagia karena ia punya anak seperti Yesus, punya anak yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah yang berlaku dalam dunia. Yang berbahagia adalah orang yang berpunya. Tapi Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Dengan demikian, Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang saat itu ada bersama-sama dengan Yesus, wanita yang saat itu hadir di hadapan Yesus dan sedang berbicara dengan Yesus, adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka telah mendengar. Mereka bahkan sedang mendengar Tuhan yang sedang berkata, Tuhan yang sedang bersabda. Mereka mendengarkan sabda Tuhan, maka mereka masuk dalam golongan orang yang berbahagia. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Orang yang berbahagia bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga memelihara sabda Tuhan. Memelihara juga berarti melaksanakannya, mengamalkannya, mempraktikkannya dalam keseharian hidup kita, hidup mereka yang sudah mendengar sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita pun adalah orang yang bahagia, orang yang berbahagia karena telah mendengarkan sabda Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa yang berbahagia bukan hanya mendengar saja sekali lagi, melainkan memelihara, melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah diajarkan atau disabdakan oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama, kita semua diajak untuk hidup dalam kesatuan dan persatuan. Tidak perlu atau jangan membeda-bedakan. Jadi dalam bacaan pertama kita mendengar tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, tapi semuanya menjadi satu karena iman kepada Kristus. Perbedaan itu akan selalu ada, tetapi tidak perlu dijadikan pembeda yang memecah belah persatuan di antara kita. Beda pandangan, beda pendapat, beda latar belakang, beda suku, bahasa, dan lain-lain, itu adalah hal yang biasa dan memang demikianlah adanya. Kita tidak bisa menjadikan semuanya satu seragam. Semuanya diciptakan secara berbeda dan juga unik. Dan itulah menjadi sesuatu yang memperkaya satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barang siapa mau mengusahakan dan mencintai persekutuan, ia sungguh telah mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Karena Tuhan selalu menginginkan persatuan, bukan perseteruan, bukan juga perceraian, tapi persatuan, kerukunan, dan damai sejahtera. Oleh karenanya, siapa yang mengusahakan dan mencintai persekutuan, mencintai perdamaian, dan menciptakan kerukunan di antara sesama kita, berbahagialah orang yang demikian. Salam, Tuhan memberkati.